Apakah Anda berada di posisi sulit di mana ada dua pilihan sama-sama terlihat berat? Rasul Paulus menghadapi dilema yang luar biasa. Tetap hidup di dunia yang penuh menderita atau mati dan kemudian mati dalam Kristus. Ayat inti kita minggu ini adalah Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita bedah apa artinya memiliki perspektif ini di tengah tantangan hidup kita sebagai jemaat Makarios. Poin yang pertama, Kristus dimuliakan dalam tubuh. Menjadi pelajaran fokus di hari Minggu. Paulus memiliki keyakinan bahwa apapun hasilnya, apakah dia bebas dari penjara atau dihukum mati, Kristus harus dimuliakan dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa peperangan yang ia hadapi bukan melawan manusia, tetapi peperangan rohani yang membutuhkan senjata Allah. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Jadi sebagai aplikasi bagi kita di Makarios, banyak dari kita yang sibuk dalam dunia bisnis profesional atau mengurus keluarga. Poin ini mengingatkan kita, tubuh dan karir kita adalah panggung bagi kemuliaan Kristus. Apakah integritas kita terlihat di tempat kerja mencerminkan Kristus? Mari kita pastikan bahwa di tengah hiruk pikuk mencari nafkah, tujuan utama kita tetap sama dengan Paulus. Kristus dimuliakan dalam setiap keputusan kita. Poin yang kedua, hidup adalah Kristus yang menjadi fokus di pelajaran hari Senin. Bagi Paulus, hidup bukan sekadar bernafas, tetapi tentang identitas. Seluruh eksistensinya adalah tentang Kristus. Di Yohanes 17, Yesus berdoa agar kita dikuduskan dalam kebenaran. Hidup bagi Kristus berarti hidup yang dikuduskan untuk tujuan misinya. Jadi sebagai aplikasi, jemaat Makarios dalam budaya Tionghoa yang sangat menghargai kerja keras dan keberhasilan materi, kita sering tergoda untuk berkata, hidup adalah kesuksesan. Namun, pelajaran ini memanggil kita untuk mengubah orientasi. Hidup adalah Kristus. Kesuksesan hanyalah alat, tetapi Kristus adalah pusatnya. Mari kita jadikan pelayanan dan penginjilan sebagai denyut nadi utama keluarga kita. Poin yang ketiga, mati adalah keuntungan yang menjadi fokus di hari Selasa. Bagi dunia, mati adalah kehilangan. Bagi Paulus, mati adalah keuntungan karena berarti beristirahat dari penderitaan dan mati di dalam Kristus. Namun ia memilih untuk tetap hidup demi kepentingan jemaat. Ia bertindak seperti bapa rohani yang mau mengorbankan keinginannya demi anak-anak rohaninya. 1 Korintus 4 ayat 14-16. Jadi sebagai aplikasi bagi jemaat Makarios, poin ini memberikan harapan saat kita menghadapi sakit, penyakit, atau kehilangan materi atau orang yang dicintai. Kita tidak perlu takut karena ada harapan hidup kekal. Namun selama Tuhan masih memberi kita nafas, itu berarti tugas kita belum selesai. Masih ada anak-anak, cucu-cucu, dan sesama kita di sekitar Makarios yang membutuhkan bimbingan rohani kita. Mari kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Poin yang keempat, warga negara yang layak. Fokus di hari Rabu dan Kamis. Paulus menasihati jemaat agar hidup mereka berpadanan dengan Injil. Dalam Mika 6 ayat 8 kita diminta berlaku adil dan rendah hati. Paulus juga mengingatkan di Kisah Para Rasul 14 ayat 22 bahwa untuk masuk ke kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara derita. Menderita bagi Kristus adalah sebuah karunia. Jadi sebagai aplikasinya, di lingkungan Makarios yang nyaman mungkin sulit membayangkan penderitaan, namun penderitaan bisa datang dalam bentuk ditolak karena iman atau memilih jujur saat orang lain
curang. Mari kita berdiri teguh dalam satu roh, tidak gentar terhadap lawan. Sebagai jemaat Tionghoa, mari kita tunjukkan bahwa kesetiaan kita kepada Kristus melampaui kenyamanan duniawi kita. Sebagai penutup, Jemaat Makarios, hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jika hari ini Anda masih bernafas, itu adalah kesempatan untuk menghasilkan buah bagi kerajaannya dan untuk kemuliaan bagi namanya. Mari kita jalani hidup ini dengan satu komitmen, menjadikan Kristus segalanya dalam hidup kita. Jadi, bagian mana dari hidup Anda yang ingin Anda serahkan sepenuhnya untuk memuliakan Kristus pekan ini? Mari kita renungkan dan bagikan di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.